Halo Sobat Bengkel Admin, selamat bergabung kembali di Bengkel Admin Channel dengan saya Bagus Setiawan untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan Google Sheet. Dalam topik kali ini saya akan menguraikan tentang validasi data. Apa itu validasi data? Pada dasarnya validasi data itu digunakan untuk mengamankan dari kesalahan ketik atau input data. Ada juga yang bisa ditolerir atau ditolak sama sekali, harus sesuai dengan kriteria. Mari kita langsung saja ke Google Sheet-nya. Di sini sudah ada pilihannya. Kita mau langsung menggunakan validasi data. Nih, sel mana yang mau diamankan dah? Misalnya ini B2 gitu ya. Oke. Masukkan pilihannya. Di blok saja. Oke. Nah, ini tampilkan atau tidak ditampilkan tanda drop down-nya ke bawah ya. Nah, ini jangan tampilkan peringatan, tolak masukkan, tampilkan peringatan saja. Jadi ini mentolerir kesalahan atau pilihan yang beda. Nah, ini ada, kalau mau ada teks peringatannya, kalau enggak di ini aja, simpan. Nah, ini kan tampil ya tanda pilihannya ini. Oke, jadi kita bisa lihat. Tuh. Kita bisa pilih atau kita ketik saja misalnya diploma. Tuh, udah ada. Kita tinggal panah ke bawah, enter. Atau kita pengen mengamankan baris-baris dalam satu kolom, bisa. Bisa diklik dulu kolomnya, baru pilih validasi data. Nah, ini sudah terpilih ya kolomnya. Oke, biasanya kolom pertama itu judul kolom ya, berarti kita mulai saja dari kolom kedua. Nah, kita masukkan ranknya. Kita blok saja, tekan OK. Kita tolak masukan. Kita saklek aja ya, kita tolak masukan. Tampilkan peringatannya. Misalnya, isilah sesuai dengan pilihan. Oke, simpan. Kita lihat hasilnya tuh, semua baris di kolom tersebut sudah diamankan dari salah input. Coba tuh. Oke. Bagaimana kalau terpisah antara kolom data sama kolom pilihan? Kita ada kolom data ini misalnya nih. Nah, ini sheet datanya. Udah ada nih pilihannya misalnya. Nah, kita buat, diklik dulu di sini. Pilih data, validasi data. Rentangnya ini sudah. Oke, kita mulai di baris kedua. Kita pilih tentang pilihan. Kita blok. Oke. Tolak masukan. Isi peringatan. Peringatannya ini aja udah ya. Oke. Kita lihat hasilnya di data. Nih. Sudah ada pengamannya. Jadi pengaman ini untuk mencegah salah ketik atau diisi hal lain selain pilihan. Proteksi lain tentang pilihan juga ada, yaitu dengan cara data, pilih validasi data. Nah, ini daftar dari rentang, ada daftar item. Nah, daftar item ini
hampir mirip dengan data tentang, hanya saja tidak memilih tentang yang sudah ada, tapi diketikkan langsung di sini. Misalnya laki, dipisahkan dengan tanda koma. Perempuan, koma, tidak jelas. Kalau masukkan, simpan. Nah, ini udah ada. Tuh. Jadi itu pilihannya diketik langsung. Tadi belum kita coba ya, kalau memang diisi tidak sesuai dengan pilihan, mari kita coba. Yang di sini kan tadi tidak tolak masukan ya, kita coba ketik aja berbeda. Nah, dia tidak menolak, cuman ada peringatan di titik merahnya ini. Jadi dengan titik merah ini data tidak sesuai, apakah mau dilanjutkan, memang maunya begitu, atau mau diperbaiki, itu bisa. Nah, kalau yang tadi yang ini nggak bisa, ini tadi tolak masukan, kita coba pilihan. Nah, bisa coba kalau tidak sesuai dengan pilihan. Akan keluar tuh, ada masalah, isilah sesuai dengan pilihan. Terus kosong lagi, dia tidak mau, menolak, jadi harus sesuai dengan pilihan. Oke, kita lanjutkan di kriteria berikutnya, tapi sebelum ke kriteria berikutnya, kita ini kalau yang sudah ini bisa dihapus kembali dengan cara di blok yang mau dihapus, pilih data, validasi dasar, hapus validasi. Nah, sip. Sudah terhapus, sudah. Pada kriteria berikutnya, kita lihat validasi data. Ini nomor. Tadi mah teks, ini nomor. Jadi nomor itu ada antara. Jadi hanya boleh diinput antara 10 sampai dengan 100. Nah, ini tidak di antara. Nah, jadi boleh diinput di luar 10 sampai dengan 100, itu bisa dimasukkan. Nah, ini kurang dari. Jadi boleh diinput 9 ke bawah terus. Kurang dari atau sama dengan, artinya dari 10, 9 dan seterusnya boleh diinput nilai tersebut. Ini angka 10 ini bisa diganti-ganti ya, ini misalnya aja bisa diganti 66, berapa itu bisa diganti. Pokoknya kalau ini kurang dari atau sama dengan 66 ke bawah boleh diinput. Yang lainnya bisa lebih besar dari 10 misalnya. Lebih besar atau sama dengan dari 77, ya sama dengan. Nah, ini harus pas. Jadi ya ini sama dengan itu harus pas persis nilainya, harus itu. Kalau selain itu tidak boleh dimasukkan kalau sama dengan itu. Nah, tidak sama dengan berarti selain 77 itu boleh. Nilai apa saja dimasukkan selain 77. Nah, itulah kriteria nomor ya. Terus ada lagi kriteria teks. Nah, berisi, nah ini apa saja bisa disetujui atau benar atau apa saja. Jadi harus teks ini. Selain teks ini tidak bisa di-input. Jadi data harus dimasukkan sesuai dengan teks yang telah ditentukan ya. Kalau berisi. Nah, ini tidak berisi. Nah, ini berarti selain kata-kata benar, apa saja boleh dimasukkan. Tapi tidak boleh kata benar itu dimasukkan. Sama dengan. Nah, ini sama dengan benar. Jadi sama dengan persis ya. Jadi huruf besar, huruf kecilnya itu harus sama. Nah, ini jadi teks itu harus berupa alamat email. Jadi kalau nginput alamat email, selain alamat email dia tidak bisa diinput. Jadi diinputnya harus ada tanda A keong itu. Jadi apa A? Kalau nggak ada bukan alamat email, dia menolak masukan tersebut. Nah, yang lainnya adalah alamat web, URL. Jadi alamat web. Jadi selain alamat web, apapun yang dimasukkan tidak akan bisa masuk.
seperti menolak. Jadi ini hanya untuk mendata alamat web atau link web atau link share YouTube misalnya, atau link apa, pokoknya mah itu alamat share dari link URL. Jadi selain itu tidak bisa masuk. Oke, kita lanjutkan kriteria berikutnya, yaitu tanggal. Nah, kalau ini tidak dipilih, hanya adalah tanggal yang valid, berarti selain tanggal, teks tanggal, dia tidak bisa masuk. Jadi harus berupa teks tanggal. Nah, kalau ini sama dengan tanggal sama dengan ini, jadi di input harus sesuai tanggal yang telah ditentukan. Tanggal 11 bulan 5 tahun 2002 gitu. Jadi selain tanggal yang tidak ditentukan tidak boleh diinput, ditolak. Di tanggal ada lagi sebelum. Nah, jadi harus diinput sebelum tanggal yang telah ditentukan. Nah, ada lagi pada atau sebelum. Jadi tanggal yang pada tanggal ini atau sebelum tanggal yang ditentukan. Kalau tidak selain itu tidak bisa diinput. Nah, ini setelah. Jadi setelah tanggal ini boleh bisa diinput setelah tanggal ini. Jadi sebelum tanggal ini dan sebelumnya itu tidak bisa diinput. Pada atau setelah. Jadi tanggal yang telah ditentukan dan setelahnya bisa dimasukkan. Selain itu tidak bisa dimasukkan. Terus antara. Jadi tanggal antara ini, antara tanggal sekian dan sekian bisa diinput. Selain itu tidak bisa diinput. Lain di tanggal adalah tidak di antara. Nah, tidak di antara. Jadi kalau di antara ini tidak bisa diinput, selain di antara ini bisa diinput. Hanya tidak boleh diinput antara tanggal sekian dan tanggal sekian. Nah, itulah kriteria tanggal. Ya, terus kita lanjut di kriteria berikutnya. Tanda centrang dulu ya, ini tanda centrang. Jadi tanda centrang ini antara jadi true atau false isinya. Oke, kita contohkan ya. Misalnya ada di sini. Oke. Gunakan sel khusus. Nah, ini nilainya kalau true itu isinya apa? Kalau tidak, kalau false isinya apa? Bisa itulah isi dari file yang dicentrang. Kita coba yang gunakan sel lain tadi, klik di sini. Kita blok aja dulu di sini. Data, validasi data, kotak centrang, gunakan nilai khusus. Nilai khusus kalau true itu ya, kalau false itu tidak. Bisa juga benar atau salah, bisa juga keluar atau masuk, terserah itu nilainya kita yang nentuin. Coba kita coba simpan. Nah, ada yang dicentrang, ada yang tidak, ada yang dicentrang lagi. Nah, coba kita intip isinya sama dengan ini. Tuh. Isinya ya, tidak, atau bisa tadi keluar, masuk, terserah kita tandain apa. Nanti kalau ini dilingkan dengan data yang lain, nanti nilai hasilnya itu ada ya, tidak, keluar, masuk, atau apa saja yang kita tentukan. Itu fungsi validasi centrang. Jadi kita tinggal centrang saja gitu. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir kita coba validasi data dengan rumus khusus. Ini bisa apa saja ya, kita tinggal nyoba-nyoba atau lihat dari konten yang lain atau apa, bisa rumus khusus itu digunakan. Contohnya kalau kita ingin supaya tidak ada data ganda penomoran misalnya, kita coba di sini ya. Di
sini A1 dari A2 sampai seterusnya. Nah, oke, kita coba rumus formula khusus yang saya ketahui ya. Kita coba. Rumus khusus adalah ini dulu. A dari A2. Oke. Tolak masukkan sama dengan count if dalam kurung A titik 2A koma titik koma A2 kurung sama dengan 1. Oke, simpan. Nah, kita coba hasilnya. 1, 2, 3. Coba kita bikin 2 lagi. Yang mau. Karena double. Jadi di sini mencegah duplikasi atau nilai ganda. Bisa berupa angka, bisa berupa alfabet A, B, C, D, E. Kita coba lagi BB. Nah, jadi mencegah duplikasi atau nilai ganda. Oke, itu saja mungkin di formula khusus nilai ini. Mungkin di formula khusus ini ada rekan-rekan yang lebih berpengalaman menggunakan rumus-rumus formula khusus lainnya. Dengan demikian selesai sudah bagaimana menggunakan validasi data untuk pengamanan sel-sel atau rentang yang kita lindungi dari kesalahan mengetik. Biasanya digunakan untuk input database ya. Jadi ada database, misalnya database warga, database pegawai, database apa, itu punya nomor ID, punya nomor NIK yang tidak boleh ganda. Atau pilihan, misalnya status nikah, status pendidikan terakhir, pekerjaan, itu tinggal pilih-pilih saja, tidak boleh diketik. Itu fungsi dari validasi data. Selesai sudah berbagi pengalaman saya dalam menggunakan Google Sheet. Semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, mohon kiranya di-subscribe, like, atau di-share bila memang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.